situasi konflik tidak bisa diatasi karena apa? Bung Karno sendiri tidak mau membubarkan PKI. Apa sebabnya? Tadi mengenai Nasakom tadi. Juga mempunyai pegangan, artinya punya pendirian, karena beliau sudah merasa bahasanya Nasakom itu setelanjur dijual ke dunia melewati pidato di PBB itu. Sehingga demikian, ya sebagai pemimpin susah untuk dapat untuk dapat menarik itu. Masih lantas sekarang karena tidak tegas daripada beliau, bahkan mengatakan anggaplah ini revolusi, kematian daripada jenderal-jenderal itu seperti riak-riak dalam gelombang samudera, itu sebenarnya tidak apa-apa, yang biasa lah. Nah, kita memang pada waktu itu ya bukan masalahnya daripada kolega jenderal kita, tapi masalahnya adalah negara Pancasila itu akan diganti dengan negara komunis ini. Itu. Saya berkata, PKI yo salahku, yo kadangku, yen mati, aku melu kelangan. Di dalam segala politik Republik Indonesia, ya bagian Malaysia, ya bagian berdikarinya ekonomi, ya bagian berdaulatnya politik, ya bagian berkepribadiannya kebudayaan, selalu PKI adalah berdiri di barisan yang paling depan dari para barisan Indonesia ini. Karena itu pun saya tanpa tedeng aling-aling, yo PKI. Salah satu problem di Indonesia ini, orang nggak tahu sejarah, malas belajar sejarah. Saya beri beberapa contoh kesalahan pemerintah karena tidak mengerti sejarah. Dan juga mungkin ini pemimpin Islam juga banyak yang melakukan kesalahan karena tidak begitu mempelajari sejarah, tidak mengerti. Contoh yang selalu saya kemukakan, kalau nggak salah di TV tadi malam saya ulangi lagi, Bung Karno. Bung Karno itu menjelang Gestapo mengembangkan ideologi Nasakom. Masih ingat? Kalau usia Anda masih sekitar usia saya 77, tentu ingat. Tapi yang muda-muda mungkin nggak ingat. Jadi Nasakom ini gagasan Bung Karno tahun 26. Setelah pemberontakan PKI, Silungkang, Jakarta, dan Banten. Kalah, tumpas oleh Belanda. Dan pemberontak dibuang ke Bovendigul. Bovendigul itu di Papua sekarang. Bung Karno melihat pemberontakan itu gagal karena tidak ada persatuan. Itu komunis saja. Jadi Bung Karno mengajak persatuan nasionalis, Islam, dan komunis. Nggak ada masalah waktu itu. Kenapa tidak ada masalah? Komunis belum jadi ancaman bagi orang Indonesia. Tahun 48, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan belajar sejarah, tahu ada pemberontakan PKI di Madiun. Banyak korbannya. Korbannya itu banyak alim ulama, ya, perwira-perwira TNI, tokoh-tokoh birokrasi, dan sebagainya. Sejak itu, cara orang Indonesia yang bukan komunis melihat Indonesia itu sebagai ancaman. Lalu terjadi apa yang sebagian besar kita ingat, Gestapo tahun 65. Sejumlah jenderal itu dibunuh oleh PKI. Keadaan itu memperburuk kemungkinan mengembangkan persatuan berdasarkan Nasakom. Akhirnya